Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Devi Siloto di dalam renungan pada hari ini. Malam hari ini saya akan membawakan renungan yang saya ambil di dalam Markus 10 ayat 47. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Markus 10 ayat 47, demikian firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Renungan pada malam hari ini saya beri judul Jangan Mudah Menyerah. Sesuai dengan ayat Alkitab bacaan kita yang berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus, di sini kita bisa melihat contoh salah satu tokoh Alkitab yang tidak mudah menyerah. Kenapa saya bilang tidak mudah menyerah? Karena kalau kita baca ke ayat-ayat selanjutnya, seorang Bartimeus, seorang pengemis yang buta yang duduk di pinggir jalan, ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat di sekitarnya dia mulai berseru. Namun banyak orang yang menyuruhnya untuk diam. Tapi walaupun sudah banyak yang menegur dia, yang menyuruh dia untuk diam, dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah patah semangat. Justru dia semakin keras. Dia semakin keras berteriak, dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian usaha yang dia buat itu tidak sia-sia, dan Yesus pun berhenti menyuruh murid-muridnya memanggil si Bartimeus ini. Kemudian setelah dipanggil, Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kemudian jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kemudian Yesus membalas perkataan Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itulah Bartimeus dapat melihat dan mulai mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita termasuk orang yang mudah menyerah, ataukah kita orang yang cepat menyerah? Banyak orang mengatakan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu butuh petualangan. Hidup itu adalah sebuah pertandingan. Dan hidup tanpa masalah itu adalah serasa hidupnya itu hampa. Memang benar semua yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Ketika kita hidup, kita tidak mungkin akan melewati yang namanya jalannya lurus ke depan, dan tidak mungkin keadaan kita bakalan selalu baik. Tetapi kita akan melewati suatu keadaan yang tidak baik. Mungkin sebagian besar orang akan berusaha untuk melewati keadaan yang tidak baik tersebut, tetapi tidak sedikit orang juga akan menyerah dengan keadaan yang tidak baik tersebut. Ibaratnya ketika kita berada dalam suatu pertandingan, ketika kita gagal dalam pertandingan tersebut, kita harus tetap bangkit, karena ketika kita langsung menyerah, pasti kita tidak akan dapat meraih keberhasilan tersebut. Contohnya, mungkin kita akan mengikuti suatu lomba, tetapi ternyata di dalam lomba tersebut yang kita ikuti kita kalah, dan kita langsung saja menyerah. Udah, saya nggak mau ikut lomba lagi, karena saya yakin saya di lomba-lomba selanjutnya pasti bakalan kalah. Kita sudah langsung pesimis duluan, langsung negative thinking duluan. Padahal kita tidak tahu rencana Tuhan ke depannya kepada kita sendiri seperti apa. Karena salah satu sikap kita, yaitu pesimis, itu akan menghambat kita dalam meraih impian kita. Makanya kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh mudah menyerah, karena kita yakin, kita percaya bahwa Yesus sudah membuka jalan buat kita. Yesus akan selalu ada buat kita. Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita dalam melewati setiap masalah kehidupan kita, setiap jalan kehidupan kita. Maka dari itu, ketika kita menanamkan, kita jangan pernah menyerah. Saya harus terus berusaha agar ketika nantinya saya melewati pertandingan hidup ini dengan
baik sesuai dengan keinginan Yesus. Ada beberapa sikap yang bisa kita terapkan ketika kita mau untuk hidup dengan tidak mudah menyerah. Yang pertama, harus selalu optimis. Pesimis adalah lawannya optimis. Ketika kita menjadi orang yang pesimis, itu akan menghambat kesuksesan kita. Tapi ketika kita selalu optimis, kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa. Kita bisa karena bukan kekuatan kita. Kita bisa bukan karena kita hebat, tetapi kita bisa karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Makanya kita selalu optimis bahwa kita yakin akan ada jalan keluar untuk setiap masalah kehidupan kita. Akan ada sesuatu yang indah pada saatnya ketika kita mau berjuang untuk masalah kita. Kita mau berjuang untuk keluar dari hal-hal yang tidak baik. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan berubah oleh mujizat Tuhan Yesus kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita umat Tuhan adalah orang-orang yang menang. Kita keluar sebagai pemenang. Karena seorang pemenang bukanlah seseorang yang mudah menyerah pada apa yang dihadapi, tetapi akan selalu berusaha ketika ia gagal. Ia akan selalu bangun ketika ia jatuh. Ia akan selalu bangkit ketika dia merasa paling terpuruk, sampai akhirnya kita berhasil memperoleh kemenangan. Terlebih lagi kemenangan kita di dalam Tuhan, karena kita sudah tahu, kita sudah yakin bahwa Tuhan akan memberi kemenangan dalam hidup kita. Dengan demikian, ketika kita yakin saya orang yang menang kok, saya sebagai pemenang di dalam Tuhan, maka hidup kita tidak akan dikalahkan oleh keadaan, melainkan kita sendiri yang harus mengalahkan keadaan tersebut. Lanjut, sikap berikutnya adalah kita harus terus maju ke depan. Kenapa kita harus terus maju ke depan? Tidak semua orang bisa untuk terus maju ke depan, tetapi saya yakin semua orang sebenarnya pasti bisa ketika dia mau untuk berusaha. Karena kalau kita terus berusaha untuk menghadapi segala sesuatu, pasti kita akan terus maju ke depan. Kita akan memandang bahwa hari besok itu akan penuh keyakinan. Kita akan percaya bahwa besok itu pasti ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kita itu harus dapat menghadapi keadaan tersebut, bukannya menghindari. Terkadang kalau kita ketemu suatu masalah, banyak orang lari dari masalah, tidak mau menghadapi masalah tersebut, justru malah menghindar. Dengan kita menghindar itu pasti masalah akan semakin bertambah. Kalau kita mau maju, mau berani untuk menghadapi masalah tersebut, pasti masalah tersebut juga akan cepat selesai. Karena ketika kita mau maju, kita akan selalu minta kekuatan dari Tuhan agar Tuhan memampukan kita menghadapi semuanya. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan umat-umatnya. Karena Tuhan juga berjanji akan menyediakan hari depan yang baik bagi kita di dalam Yeremia 29 ayat 11. Oke, nah pada saat ini kita harus berada dalam pilihan. Apakah kita akan terus maju ataukah kita akan menyerah sampai di titik ini. Namun percayalah, ketika kamu mau memilih sesuatu, jangan lupa libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan lupa percaya bahwa kamu bisa melewati itu semua. Kamu bisa menghadapi semuanya masalah itu. Karena kita harus bisa yakinkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh pantang menyerah, kita tidak boleh cepat mundur, kita tidak boleh gampang putus asa, karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara besar buat kehidupan kita. Oke, untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, saya ambil satu quotes dari Ibu Mary Riana, yaitu tidak usah takut gagal, bekerjalah semaksimal mungkin, dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada salahnya kita mau mencoba, tidak ada salahnya kita
mau belajar. Karena kalau kita sudah menyerah duluan tanpa kita mencoba, kita tidak tahu ke depannya nanti akan seperti apa. Namun ketika kita mau belajar, ketika kita mau mencoba, tantangan-tantangan hidup itulah yang akan membentuk kita. Tantangan-tantangan hidup itulah yang akan menjadikan kita semakin terus maju menghadapi setiap masalah, setiap hal yang tidak baik di dalam hidup ini. Yang terpenting kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Itu tadi firman Tuhan renungan singkat pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga renungan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, stay healthy, dan selamat malam.